Seminggu kemudian, hubungan mereka semakin bertambah dekat. Zoya merasa begitu nyaman dengan sikap Ken yang selalu memperlakukannya dengan perhatian dan penuh kasih sayang. Dan hal itu semakin membuat Zoya percaya bahwa Ken benar-benar orang baik dan dapat dia percaya. Namun, semakin kesini, kedekatan mereka justru membuat Ken tak dapat bernafas dengan leluasa. Tubuhnya selalu merasa sesak. Saat dia berada di samping Zoya, gairahnya selalu naik. Bahkan memuncak hanya karena dia mencium aroma tubuh Zoya yang begitu manis seperti vanila. Apalagi ditambah bentuk tubuh Zoya. Lekukan sempurna itu membuat otaknya terus berputar, memikirkan hal yang bukan-bukan. Bagaimana tantang rasanya saat dia menyusuri kulit putih bersih itu? Bagaimana rasanya saat dia menyesap dua bulatan yang kerap menggantung tanpa penyangga? Bulat dan menggairahkan. Bagaimana dengan suara Zoya saat dia mengulum lembut lembah basam di bawah sana? Rasanya kan ingin segera merasakan itu semua. Sumpah demi apapun, jikalau kan sudah tak waras, mungkin dia akan menyergap tubuh Zoya dari kemarin. Membawa gadis itu ke surga dunianya yang begitu nikmat dan menggairahkan. Seperti saat ini, di kamar mandi dia mengerang sambil memainkan miliknya sendiri. Hanya dengan membayangkan wajah Zoya, ternyata mampu membuat dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Ken dibuat menggila oleh gadis belia itu. Oh shit, ini benar-benar membuatku gila. Ken memaki hingga akhirnya gelombang pelepasan itu datang. Dia menumpu tubuhnya pada dinding kamar mandi setelah menyalakan shower. Sementara pusakanya sudah memuntahkan lahar hangat yang membuncah hebat. Air mengucur deras, membasahi kepala hingga turun ke dada bidangnya. Sementara nafasnya memburu, menikmati sensasi yang dia ciptakan sendiri. Omi, Zoya ada denganmu? Ken bergumam dan menyurai rambutnya yang basah ke belakang. Dia segera menyelesaikan ritual mandinya dan keluar dengan hanya menggunakan handuk kimono. Ken melihat pantulan wajahnya dari balik cermin di depan sana. Dan tiba-tiba saja, dari arah luar terdengar suara deru mobil yang berhenti di dekat mansion miliknya. Ken mengernyit, lalu dia yang penasaran segera menyibak gorden dan melihat ke bawah. Zoya keluar dari mobil itu dengan seorang pria yang seumuran dengan gadis itu. Mereka berbincang sedikit dan Ken bisa melihat wajah ceria Zoya masuk ke dalam rumah. Melihat itu, entah kenapa Ken merasa geram, dia mencengkeram kain gorden dan menghentaknya kasar. Dia berlalu dari kamarnya untuk keluar dan berniat menemui Zoya. Tepat, gadis itu baru saja menyelesaikan anak tangga terakhir dan Ken langsung menarik tangan gadis itu, membuat Zoya merasa terkejut. Siapa pria tadi? Tanyakan to the point. Zoya yang masih menyesuaikan rasa terkejutnya, mengerjapkan kelopak matanya beberapa kali. Dadi tanya, siapa pria tadi? Ken kembali bersual, karena Zoya tak lekas menjawab. Pria tadi? Yang mengantarku? Zoya balik bertanya, dan Ken langsung mengangguk membenarkan. Itu teman kuliahku, Dad. Balas Zoya apa adanya. Dia adalah Ragel, mahasiswa ekonomi, sekaligus pria yang sudi dekat dengan Zoya tanpa melihat latar belakang gadis itu. Teman? Ken mengulang kata itu. There are no friends between men and women. Zoya mengernyit. Ada apa dengan ayah angkatnya ini? Kenapa jadi berubah posesif dalam sekejap? Dad, dia memang temanku, dan hanya dia. Jelas Zoya. Dan hal itu justru semakin membuat Ken naik pitam. Onehim, Zoya menganggun, sementara Ken langsung menjeleng. No, tidak ada teman pria. Mulai besok Dadi yang akan mengantar jemput kamu kuliah. Dan Dadi tidak mau melihat kamu berteman dengan pria tadi, atau pria manapun. Tegaskan dengan sorot mata tak main-main. Woi, jangan bertanya kenapa Dadi tidak mau kamu ada dalam bahaya. Pokoknya hanya ada teman wanita, selain itu, nothing. Setelah mengatakan itu, Ken meninggalkan Zoya tanpa mau mendengar alasan apapun dari gadis itu. Sementara Zoya hanya bisa mendesah pasrah. Ada apa dengan dadinya? Pagi hari seperti biasa Ken
dan Zoya akan sarapan bersama di meja makan. Hari ini hari Minggu, dan Zoya tetap dikurung di dalam mansion seperti hari-hari sebelumnya. Tiap pulang kuliah, dia tidak diperbolehkan kemana-mana, karena semenjak hari itu, Ken benar-benar menunjukkan keposesifannya pada gadis itu. Oya menghabiskan potongan roti bakar itu lebih dulu, lalu meminum susunya hingga tersisa setengah. Dia melirik Ken yang duduk tepat di depannya. Zoya bergeming, ragu antara ingin bertanya atau tidak. Namun, karena kuasa ada pada pria itu, akhirnya Zoya menghela nafas dan mencoba untuk berani, "Dad," panggilnya. Membuatkan seketika mengangkat kepala dan menatap ke arah Zoya. Yang ditatap langsung gelagapan, selalu merasa terintimidasi oleh sorot mata Ken. Ken mengangkat satu alisnya ke atas. "Ada apa?" tanyanya sambil mengunyah, lalu beralih menyesap kopi hitam yang masih mengepul asapnya. Zoya menelan ludahnya terlebih dahulu. Lidahnya seolah kalu untuk diajak bicara. "Daddy, Zoya mau minta izin," ucapnya sedikit terbatal. Bahkan setelah mengatakan itu, dia refleks menggigit bibir bawahnya. Dan Ken melihat itu, dia telisik seluruh bahasa tubuh Zoya. Zoya ada tugas kuliah, dan harus dikerjakan berkelompok. "Zoya izin pergi ke rumah temannya. Soalnya kemarin kita sudah janji ya," jawab Zoya apa adanya. Kemarin dia dan Raga sudah sepakat untuk mengerjakan makalah yang dibuat kelompok itu bersama dengan kedua teman wanita lainnya. Zoya langsung setuju karena dia yakin pastikan akan menyetujuinya. Zoya berniat memberikan sebuah alasan dengan dibubuhi sedikit kebohongan. "Dengan teman pria?" tanyakan sebelum berkata iya. Dia langsung berhenti sarapan dan menyisakan potongan roti itu di atas piring. Dan Zoya dengan cepat menggeleng. "Tidak ada, Daddy, semuanya wanita," jawabnya mantap agar Ken percaya. Ken menarik sudut bibirnya ke atas lalu menjetikkan jarinya. "Oke, kalau begitu undang saja teman-temanmu kemari. Kamu tidak perlu keluar," jawaban Karl yang langsung membuat Zoya mengangkat kepalanya dan menatapkan lebih jeli. "Tapi Daddy, aku dan mereka sudah sepakat untuk mengerjakannya di rumah temanku yang lain," jelas Zoya menggebu. "Kalian tinggal mengubah lokasi. Apa salahnya?" "Is like it," balas Ken tak kalah menggebu pula. "No, Dad. Ayolah, please. Biarkan Zoya pergi hari ini." Zoya mengatupkan kedua tangannya di depan dada, memohon dengan sorot mata mengibal pada Kai. Berharap pria ini sudi melepaskannya barang sebentar. Hingga akhirnya, pria dengan sejuta gairah itu pun menganggukkan kepala. "Oke, Daddy akan membiarkanmu pergi. Asalkan Daddy yang mengantar dan menunggumu sampai selesai belajar kelompok." Dan Zoya langsung melongo. Apa-apaan sih ayahnya ini? Dia itu bukan anak kecil yang harus diwaspadai gerak-geriknya. "Dad, Zoya itu sudah dewasa. Bahkan Daddy sendiri pernah bilang, I am an adult. Lalu kenapa Daddy malah bersikap seperti ini?" Zoya merasa tidak terima dirinya yang terus terkekang oleh sikap posesif Kai. Dan Ken menanggapi ucapan Zoya dengan begitu santai, seolah semua yang dia lakukan adalah sesuatu yang benar. "Daddy hanya mencoba untuk menjagamu. Jadi pergi bersama Daddy atau suruh teman-temanmu mengerjakan tugas di sini." "Dad, stop. Pilihanmu hanya itu. Daddy akan bersiap-siap dan selama itu kamu harus menentukan pilihan. Pergi atau tidak," tegaskan. Lantas dia pergi meninggalkan Zoya menuju kamarnya untuk berganti pakaian. Sementara di bawah sana, Zoya merutuki sikap semena-mena Kir. Ada saja alasan yang begitu masuk akal dalam otak pria matang itu, membuatnya tidak bisa bohong meski kecil. Bersambung.